Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam 4477. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis senar raket tenis. Jangan lupa teman-teman tonton video sebelumnya, yaitu mengenai senar yang sangat unik yang terbuat dari usus sapi, atau istilahnya itu adalah natural guard. Barangkali teman-teman ada yang belum mengetahuinya, bisa langsung klik di tautan di atas atau bisa cek di bawah deskripsi dalam video ini. Ya, langsung saja ke pembahasan. Senar sintetis sangat populer di kalangan pecinta tenis maupun pecinta tenis profesional maupun pecinta tenis pemula, ya. Dan senar sintetik ini tersedia dalam berbagai warna, berbagai konstruksi maupun ragamnya itu sangat banyak sekali. Tentu saja bahan material utamanya pun juga berbeda-beda. Karena umumnya senar sintetis ini dirancang agar menyesuaikan dengan tipe permainan pemain tenis. Artinya produsen di sana itu sangat paham sekali. Mereka memproduksi mengikuti kebutuhan. Natural guard string atau senar usus alami umumnya banyak digunakan oleh mereka pemain profesional. Karena mungkin feelingnya sudah menyatu dengan senar tersebut. Sehingga kalau bukan menggunakan senar tersebut, pasti ada perbedaan saat dalam memainkan tenis. Dan harganya pun juga sangat mahal. Senar usus sintetis ini adalah senar yang bukan terbuat dari usus alami, berbeda dengan yang tadi, ya. Dan pastinya secara harga atau cost-nya pun juga akan jauh lebih murah sekali. Ada 3 bahan utama yang digunakan dalam pembuatan senar usus sintetik atau sintetik guard ini. Saat memilih senar sintetik, alangkah baiknya teman-teman untuk mempertimbangkan terlebih dahulu senar apa yang cocok atau sesuai dengan tipe permainan teman-teman di lapangan. Serta jangan lupa untuk mengukur tingkat kemampuan teman-teman ketika di lapangan. Mari kita lanjut kepada bahan dasar pembuatan senar usus sintetis. Yang pertama, usus sintetis tersebut mempunyai bahan dasar yang bernama nilon, ya. Senar nilon merupakan senar yang paling populer dan paling mudah ditemukan dibandingkan dari jenis senar yang lain. Kenapa? Karena nilon ini sifatnya sangat tahan lama, kemudian mampu menahan ketegangan dengan baik. Dan untuk pemain yang mengutamakan power atau kekuatan dan kontrol, mungkin ini menjadi salah satu bahan senar yang paling terrekomendasi. Dan juga merupakan senar yang paling murah dan populer karena biayanya pun juga sangat terjangkau. Di abad ke-18, dulu ketika semua raket terbuat dari kayu, memang senar usus alami atau natural guard merupakan satu-satunya senar yang digunakan. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, dengan maraknya teknologi tenun, pakaian gitu ya, maka senar nilon juga dijadikan sebagai alternatif yang jauh lebih murah dan jauh lebih tahan lama. Dan senar nilon mungkin masih terkenal sampai dengan sekarang. Tetapi sekarang senar nilon mulai tergantikan kepopulerannya dengan keberadaannya senar dengan teknologi baru. Nah, yang kedua, setelah kita tahu bahan dari nilon, yang kedua adalah polyester, sesuai dengan perkembangan teknologi yang tadi. Polyester adalah salah satu bahan populer yang digunakan dalam pembuatan senar sintetis, yaitu selain dari nilon. Lebih khusus lagi, senar ini adalah bahan yang terbuat dari plastik dengan beragam cara pembuatan. Dan seperti yang ditemukan hampir 30 tahun yang lalu, bahan ini menjadi senar tenis yang luar biasa, ya. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa senar tenis polyester ini sekarang sangat populer. Tetapi apa yang menjadikannya senar yang sangat populer ini dicari oleh masyarakat? Untuk kelebihan, yang pertama adalah faktor top spin, ya. Salah satu pemain yang menggunakan senar jenis ini yang terkenal profesional adalah Rafael Nadal, ya. Dia sudah memaksimalkan penggunaan senar polyester untuk menghasilkan tingkat top spin yang maksimal, sehingga memberikan efek top spin yang sangat dahsyat. Tekstur dari senar polyester ini sangat halus, lentur, dan ketika saat memukul, senar itu harus menyentuh bola atau senar
saat menyentuh bola, senar dapat cepat kembali lagi ke posisi semula, atau istilah dalam tenisnya itu adalah snapback ya. Jadi ketika ada pantulan bola kena senar, maka posisi senar ini akan kembali lagi ke posisi semula, atau istilahnya itu adalah snapback. Alhasil efek snapback ini berpotensi meningkatkan putaran topspin ya. Ketika dia kena, dia balik lagi sehingga akan memutar bola tersebut, atau istilahnya itu efek topspin, yang seringkali menjadi sasaran pemain dari semua level ya. Agar teman-teman mendapatkan keuntungan dari potensi putaran senar polyester ini, maka teman-teman pun juga selain menggunakan bahan senar polyester ini harus memiliki teknik yang memadai, dan juga diperhatikan head size atau lingkar kepala dari raket, tentunya akan berpengaruh kepada tingkat power top spinnya. Yang kedua, kelebihannya adalah faktor kontrol ya. Alasan utama senar tenis polyester memberikan efek kontrol ini karena memang tekstur dari senar polyester ini sangat kaku sekali ya. Kekakuan ini menghasilkan tenaga yang lebih sedikit ya, tetapi juga menyebabkan bola menyentuh alas senar raket dengan waktu yang lebih singkat. Disebut sebagai, dalam istilah tenisnya itu adalah dwell time atau waktu diam ya. Dwell time yang lebih singkat ini yang membuat para pemain tenis tertarik untuk menggunakan senar polyester, karena semakin kaku senar raket, maka semakin mudah kita mengontrol arah maupun melakukan topspin bola ya. Jadi rumusnya, semakin kaku maka kontrol semakin baik, sehingga melakukan efektivitas topspin juga akan maksimal. Yang ketiga, kelebihannya adalah daya tahan ya. Ketika senar polyester pertama kali muncul di pasaran, salah satu kualitas terbaiknya atau yang dijual oleh produsennya adalah daya tahan atau kemampuan untuk menahan kerusakan. Jadi nggak dikit-dikit gampang putus, dikit-dikit gampang putus gitu ya. Sehingga itu menjadi kelebihan dari senar polyester ini ya. Jadi silahkan buat teman-teman untuk mempertimbangkan 3 kelebihan ini. Selain kelebihan dari senar polyester ini pun juga memiliki beberapa kekurangan ya, yaitu gerakan senar. Salah satu kualitas senar polyester yang kurang diminati cenderung memiliki kelemahan, yaitu ketika pemain melakukan pukulan ya, senar ini sangat sering berubah posisinya ya. Dan ketika dilakukan tembakan, dia kalau orangnya belum terbiasa, maka posisi raket mengenai bolanya itu mudah berubah gitu ya. Dan apakah hal tersebut sangat penting? Sudah pasti ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kembali kepada kontrol dan kemampuan bantalan dari senar raket tersebut ya, untuk teman-teman bisa menghasilkan tembakan atau pukulan raket kepada bolanya yang semakin baik ya. Semakin konsisten titik pukulan pada permukaan senar, maka semakin besar kendali yang dimiliki ya. Mungkin beberapa pemain tidak tahan, harus terus-menerus menyesuaikan kembali senar teman-teman di setiap poin dalam pertandingan gitu ya. Dan mungkin buat sebagian orang yang udah terbiasa dengan menggunakan senar ini bukan menjadi sebuah alasan untuk teman-teman susah dalam menyesuaikan. Artinya bahwa teman-teman wajib beradaptasi ketika memiliki senar yang terbuat dari senar polyester ini ya. Kemudian setelah kita mengetahui satu tadi nilon, bahan yang kedua itu adalah polyester, dan yang ketiga adalah bahan yang terbuat dari Kevlar ya. Kevlar itu, kalau ngomongin Kevlar kita jadi ingat polisi-polisi yang memakai anti peluru ya, itu adalah Kevlar juga ya. Nah, Kevlar ini sangat kuat ya, bisa dibilang bahwa senar terkuat dan yang paling tahan lama. Kalau tadi polyester pun juga sangat jarang atau susah putus, apalagi yang Kevlar ini ya. Bahkan senar ini dirancang untuk pemain yang bertipikal sangat agresif sekali, pukulannya sangat, powernya sangat kuat sekali gitu ya. Sehingga buat teman-teman yang gampang
memutuskan senar, ada baiknya menggunakan bahan yang terbuat dari Kevlar ini, ya. Nah, Kevlar memiliki sifat menahan ketegangan yang sangat baik, ya. Namun Kevlar ini merupakan salah satu senar terkeras, dan kemungkinan dengan adanya kekerasan tersebut akan menyebabkan cedera kepada tenis elbow, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah kena tenis elbow, ada baiknya menghindari jenis senar ini, gitu ya, karena akan terasa berat, ya. Nah, untuk alasan tersebut maka Kevlar sering sekali dalam pengaturan pola senar string pattern-nya, dia biasanya dikombin. Vertikalnya Kevlar, horizontalnya yang lain. Bisa jadi menggunakan natural guard, gitu ya. Buat mereka-mereka yang sering melakukan eksperimen, setiap pemain dengan pemain yang lain akan menghasilkan kombinasi vertikal horizontal dengan senar yang berbeda. Dan di toko-toko olahraga perlengkapan tenis pun juga ada yang menjual dalam satu kemasan itu yang merupakan kombinasi dari Kevlar dengan jenis yang lainnya, atau polyester dengan jenis yang lainnya, gitu ya. Nanti kita akan lihat di konstruksi di video selanjutnya terkait dengan hybrid itu seperti apa. Nah, itu sudah kita bahas 3 jenis bahan yang merupakan bahan yang terbuat dari sintetik. Setelah kita tahu bahannya, maka kita akan membahas konstruksi dan juga rekomendasi senar apa yang cocok digunakan oleh teman-teman semua, ya. Nah, oleh karenanya silahkan teman-teman bisa lanjutkan ke video selanjutnya, dan mudah-mudahan untuk video yang kali ini terkait dengan 3 bahan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam olahraga, salam 4-4-7-7.